Selamat datang di channel Satu Senelan, tempat belajar menuju pintar. Pada hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS kelas 5 tema 1 dan kunci jawaban. Langsung saja kita masuk materi PPKN KD 3.1. Nomor 1. Sikap yang sesuai dengan sila kedua adalah titik-titik. A. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. B. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. C. Rela berkorban demi bangsa dan negara. D. Menghargai hasil kerja keras orang lain. Sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu adalah D. Menghargai hasil kerja keras orang lain. Jika A. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan, itu sikap yang sesuai sila kelima. Yang B. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, merupakan sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang C. Rela berkorban demi bangsa dan negara, sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Kita lanjut ke nomor 2. Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di titik-titik. A. Sekolah. B. Rumah. C. Masyarakat. D. Bangsa dan negara. Pemilihan presiden dan wakil presiden contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di bangsa dan negara. Jika yang A. Sekolah ini contohnya pemilihan ketua OSIS, pembentukan struktur kelas. Yang B. Di rumah contohnya pengambilan keputusan untuk membersihkan rumah, libur atau liburan. Yang C. Masyarakat contohnya pemilihan kepala desa, RT dan RW. Kita lanjut ke soal nomor 3. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan contoh pengamalan nilai Pancasila sila ke titik-titik. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi merupakan contoh pengamalan nilai Pancasila sila ke D. 4. Kita lanjut ke nomor 4. Bergotong royong membangun tempat ibadah merupakan contoh penerapan Pancasila sila ke titik-titik. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Bergotong royong saat membangun tempat ibadah contoh penerapan Pancasila sila ke C. 3. Kita lanjut ke nomor 5. Yang merupakan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sila keempat adalah titik-titik. A. Memiliki kedudukan yang sama. B. Menghargai pendapat orang lain. C. Mempelajari kebudayaan daerah lain. D. Membantu orang lain yang kesusahan. Nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sila keempat yaitu B. Menghargai pendapat orang lain. Jika yang A. Nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sila kedua. Yang C. Mempelajari kebudayaan orang lain, nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga. Sedangkan yang D. Membantu orang lain yang kesusahan merupakan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sila kelima. Kita lanjut ke nomor 6. Pemungutan suara berdasarkan pada suara terbanyak disebut titik-titik. A. Voting. B. Mufakat. C. Aklamasi. D. Musyawarah.
pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak disebut A. Voting. Ya. Jika yang B. Mufakat adalah keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Yang C. Aklamasi adalah penyambutan terhadap pengangkatan pimpinan. D. Musyawarah adalah upaya pengambilan keputusan dua orang atau lebih. Kita lanjut ke materi Bahasa Indonesia KD 3.1. Nomor 1. Yang dimaksud ide pokok bacaan adalah A. Kalimat yang berada di awal sebuah paragraf. B. Kalimat yang berada di akhir sebuah paragraf. C. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. D. Gagasan yang dapat menjelaskan isi sebuah paragraf. Maksud dari ide pokok yaitu C. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kita lanjut ke nomor 2. Setiap paragraf tersusun dari ide pokok dan A. Gagasan pokok. B. Gagasan utama. C. Kalimat utama. D. Kalimat penggembang. Setiap paragraf tersusun dari ide pokok dan C. Kalimat utama. Yang dimaksud gagasan pokok itu sama dengan ide pokok atau sama juga gagasan utama. Sedangkan yang D. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Kita lanjut ke nomor 3. Fungsi ide pokok suatu bacaan adalah untuk mengetahui suatu bacaan. A. Inti. B. Penjelasan. C. Permasalahan. D. Kalimat. Fungsi ide pokok suatu bacaan untuk mengetahui inti suatu bacaan. Kita lanjut ke nomor 4. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf A. Induktif. B. Campuran. C. Deskriptif. D. Deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan A. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan B. Paragraf campuran adalah paragraf yang diawali dengan mengemukakan kalimat utama, kemudian didukung oleh kalimat penjelas dan diakhiri oleh kesimpulan. Sedangkan deskriptif adalah merupakan jenis teks yang menggambarkan objek tertentu dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek yang digambarkan. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Membaca teks bacaan secara seksama. 2. Mencari kalimat utama dalam bacaan. 3. Mengembangkan kalimat utama. 4. Menyimpulkan isi bacaan. Yang merupakan langkah-langkah menentukan ide pokok bacaan adalah A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. D. 2 dan 4. Yang merupakan langkah menentukan ide pokok bacaan yaitu A. 1 dan 2. Kita lanjut ke materi IPA KD 3.1. Nomor 1. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena A.
dapat bergerak dengan sendirinya, B. tidak dapat bergerak dengan sendirinya, C. sebagai tempat melekatnya otot, D. memiliki suatu senyawa kimia. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena B. tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nomor 2. Berikut ini adalah contoh kelompok hewan avertebrata kecuali titik-titik, yang berarti yang bukan avertebrata ya. A. burung katak kadal, B. cacing ubur-ubur semut, C. cumi-cumi siput belalang, D. siput ikan cumi-cumi. Yang bukan kelompok hewan avertebrata yaitu A. burung katak dan kadal. Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang, sedangkan hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Kalian harus bisa membedakan hewan yang bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang. Kita lanjut ke nomor 3. Kelainan tulang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan disebut titik-titik. A. fraktura, B. fisura, C. lordosis, D. kifosis. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan disebut B. fisura. Yang A ini fraktura adalah patah seluruhnya atau sebagian pada tulang. Yang C. lordosis adalah punggung bawah melengkung ke dalam. Kifosis yaitu punggung melengkung ke depan. Kita lanjut ke nomor 4. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung titik-titik. A. vitamin, B. kalsium, C. protein, D. karbohidrat. Jawabannya B. kalsium. Nomor 5. Berikut ini adalah cara menjaga dan merawat otot pada manusia kecuali titik-titik. A. melakukan latihan rutin, B. mengkonsumsi makanan bergizi, C. tidak pemanasan saat olahraga, D. memenuhi cairan tubuh. Ya, jawabannya C. tidak pemanasan saat olahraga. Nomor 6. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri titik-titik. A. Bacillus brevis, B. Clostridium tetani, C. Lactobacillus casei, D. Bacillus tetanus. Jawabannya adalah B. Clostridium tetani. Yang A. Bacillus brevis yaitu pembuatan antibiotik tiroksisin atau produksi obat-obatan. Yang ini Lactobacillus casei yaitu bakteri yang baik yang tinggal di usus. Misalkan kalian bisa minum Yakult atau apa, ini bukan iklan ya. Kita lanjut ke materi IPS KD 3.1. Nomor 1. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua titik-titik. A. Asia dan Hindia, B. Asia dan Australia, C. Australia dan Pasifik, D. Hindia dan Pasifik. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua
B. Asia dan Australia. 2. Keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama disebut dengan titik-titik. A. Musim, B. Cuaca, C. Iklim, D. Fenomena. Apa jawabannya? Ya, iklim. Sedangkan A. Musim adalah salah satu pembagian tahun, biasanya berdasarkan bentuk iklim yang luas. Yang B. Cuaca adalah seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer bumi atau planet lainnya. Sedangkan D. Fenomena adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Kita lanjut ke nomor 3. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu samudra titik-titik. A. Asia dan Hindia, B. Asia dan Australia, C. Australia dan Pasifik, D. Hindia dan Pasifik. Samudra yang terletak di samping Indonesia yaitu D. Hindia dan Pasifik. Kita lanjut ke nomor 4. Dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan adalah titik-titik. A. Rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan, B. Memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, C. Memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, D. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatif yang timbul akibat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan yaitu A. Rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Nomor 5. Nama pelabuhan yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan adalah titik-titik. A. Kuala Langsa, B. Tanjung Pinang, C. Talang Duku, D. Tanjung Api-api. Jawabannya adalah D. Tanjung Api-api. Yang A. Kuala Langsa itu terletak di Aceh. Sedangkan B. Tanjung Pinang itu terletak di Riau. Sedangkan yang C. Talang Duku itu terletak di Jambi. Nomor 6. Gambaran tentang tata letak suatu ruangan atau tempat disebut dengan titik-titik. A. Globe, B. Atlas, C. Peta, D. Denah. Jawabannya adalah D. Denah. Sedangkan A. Globe adalah model tiruan bumi yang mencakup seluruh dataran dan lautnya. Sedangkan B. Atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku tapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia. Sedangkan yang C. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Sekarang kita lanjut ke materi SBDB KD 3.1. Nomor 1. Serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita disebut titik-titik. A. Gambar fiksi, B. Gambar non-fiksi, C. Gambar cerita, D. Gambar ilustrasi. Jawabannya adalah D. Gambar ilustrasi. Yang A. Gambar fiksi adalah gambar adegan atau peristiwa yang mengundang lucu. Sedangkan B. Gambar non-fiksi yaitu gambar yang isinya bukanlah rekaan penulisnya. Yang C. Gambar cerita adalah
suatu cerita dalam gambar yang lebih mengutamakan kejadian atau peristiwa. Kita lanjut ke nomor 2. Berikut ini adalah langkah membuat gambar ilustrasi kecuali A. Gagasan, B. Penggambaran, C. Pewarnaan, D. Sketsa. Langkah membuat gambar ilustrasi kecuali A. Gagasan. Nomor 3. Cover yang baik harus memenuhi unsur berikut kecuali A. Terdapat judul dengan isi huruf yang menarik, B. Terdapat simpulan isi buku pada sisi belakang, C. Menyertakan gambar yang menarik, D. Terdapat identitas penerbit buku. Jawabannya adalah A. Terdapat judul dengan isi huruf yang menarik. Kita lanjut ke nomor 4. Rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan disebut dengan A. Gagasan, B. Sketsa, C. Pewarnaan, D. Perencanaan. Jawabannya adalah B. Sketsa. Nomor 5. Gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya, merupakan corak gambar cerita A. Realis, B. Karikatur, C. Kartun, D. Dekoratif. Jawabannya adalah A. Realis. Sedangkan yang B. Karikatur adalah gambar yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan. Sedangkan C. Gambar kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Yang D. Gambar dekoratif, yaitu gambar dengan corak dekor atau hias. Kita lanjut ke nomor 6. Alat khusus untuk membuat gerabah yang digunakan sebagai pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan adalah A. Panempa, B. Panombuk, C. Pangorek, D. Panompal. Alat ini biasanya digunakan oleh orang Madura, yaitu jawabannya adalah A. Panempa. Yang B. Panombuk, yaitu berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Yang C. Pengorek adalah sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Sedangkan yang D. Panompal, yaitu alat menyisihkan debu dari pembakaran. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.